Oh, sangat sedikit ya. Banyak yang belum tahu mengenai PWA nih. Nah, oke, thank you teman-teman. Nah, jadinya PWA itu adalah singkatan dari Progressive Web Apps ya, teman-teman. Jadinya apaan sih itu Progressive Web Apps? Jadi mirip kayak regular web app, yaitu aplikasi web yang biasa, tapi ada spatial platform specific capabilities yang kita bungkus si web app tersebut. Jadinya dia bisa bersifat sebagai native like gitu, jadi kayak app native. Nah, mungkin langsung masuk ke bagian case study kali ya. Nah, jadi implementationnya ini kita taruh di aplikasi yang namanya Lignum by tiket.com. Nah, aplikasi Lignum ini adalah aplikasi untuk managing hotel dan juga accommodation di tiket.com. Nah, untuk overview-nya, kenapa sih kita akhirnya memilih PWA ini untuk kita terapin? Nah, karena yang pertama tentu saja iOS dan Android dev-nya itu sibuk sama task lain. Nah, jadinya mereka pun meminta tolong sebagai web developer, sebagai front end engineer untuk mengerjakan si aplikasi ini. Nah, terus yang nomor 2 itu kita udah tentuin scope-nya. Nah, scope-nya itu hanya di akomodasinya tiket.com, yaitu hotel dan villanya. Nah, terus nomor 3, sebelumnya kita tuh udah sempat ada aplikasi Lignum ini menggunakan native app. Nah, tapi karena kita mau melakukan massive layout revamp, makanya kita akhirnya memutuskan untuk build again from scratch. Nah, terus nomor 4, kita juga butuh push notification di aplikasi ini yang kebetulan bisa diakomodir sama si PWA. Nah, terus yang nomor 5, ini berhubungan sama nomor 1, yaitu karena si iOS dan Android dev-nya itu sibuk sama task lain dan nggak punya manpower untuk mengerjakan ini, nah jadinya maintain-nya by FA Dev, gitu teman-teman. Nah, terus apaan sih Bubble Wrap to the Rescue? Nah, jadinya Bubble Wrap itu adalah CLI atau Command Line Interface yang kita gunakan juga nih dalam PWA kita implementasinya. Karena si PWA ini salah satu kekurangannya adalah dia nggak bisa langsung dipublish ke App Store. Misalkan yang Google Play Store ataupun mungkin Apple App Store. Nah, itu mungkin salah satu kekurangannya. Nah, jadinya untuk mengakomodir kebutuhan publish ke Play Store, nah kita butuh untuk ngebungkus lagi nih si PWA ini menggunakan bubble wrap supaya nanti hasilnya itu adalah kayak native. Nah, jadi setelah hasilnya package-nya ini dibungkus jadi kayak native, baru deh kita bisa submit ke Play Store dan itu bisa diakses dan di-installable oleh banyak user kita. Gitu teman-teman. Dan kebetulan Bubble Wrap ini juga hasil karyanya dari tim Google Chrome. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan kepo, nah ini bisa lihat nih untuk GitHub-nya ya di Google Chrome Labs/Bubble Wrap. Gitu teman-teman. Nah, terus findings-nya apa nih mengenai implementasinya? Nah, kalau yang kita lihat ya, dengan kita mengimplementasi PWA ini, jadinya bisa bikin faster feature deployment dan faster feature development and deployment compared to native apps, including bug fixing ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita lihat dari yang development di native app, nah mereka itu punya namanya kayak waktu tunggu gitu beberapa hari sebelum aplikasinya tersebut atau versi tersebut benar-benar dipublish di Play Store ataupun App Store. Jadi kayak ada waktu tunggunya gitu. Itu untuk review dari si tim Play Store-nya tersebut. Nah, karena tiap kali kita submit misalkan pembaruan, entah bug fixing ataupun fitur baru ke Play Store itu membutuhkan waktu. Sementara kalau kita nge-wrap aplikasi PWA kita ke dalam si Bubble Wrap tadi, nah ketika nanti kita ada butuh
development tambahan, ataupun bug fixing, ataupun nambahin fitur baru, kita nggak perlu submit ulang aplikasi tersebut. Karena app yang udah di-generate setelah kita bungkus pakai bubble wrap, si PWA ini, dia itu real time. Nah, jadinya dengan kita langsung deploy aja di tampilan web app kita, nah itu bakal otomatis ke-update ke aplikasi yang diinstal oleh user. Nah, jadinya kayak zero downtime gitu untuk nunggu-nunggu approval dari tim app-nya. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya sih. Jadi kayak kalau kita mau ada bug fixing di hari ini, nah hari ini juga user itu langsung merasakan manfaatnya. Nggak perlu nunggu beberapa hari dulu, update version dulu, gitu. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya implementasi si PWA plus bubble wrap ini sih, teman-teman. Nah, sementara kalau impact-nya tuh gimana? Nah, ini hal yang paling menarik sih yang kita temuin. Karena ada significant reduction in app set, ya. Jadinya size-nya itu benar-benar sangat berkurang dibandingkan native app. Ketika kita develop app ini pakai PWA. Padahal feature-nya tetap sama. Apalagi kita udah massive layout revamp juga, jadi yang berubah hanya dari segi tampilan, tapi segi fitur tetap sama. Nah, jadi reduce-nya tuh lumayan jauh. Nah, kalau kita fokus ke PWA only, nah reduce-nya tuh sampai 70% teman-teman dibandingkan native app. Nah, sementara karena kita ada kebutuhan untuk share tersebut ke Play Store, nah dan ngebungkus pakai bubble wrap, nah reduction-nya itu memang agak sedikit lebih berkurang ya, tapi masih lumayan signifikan nih, 40% gitu. Nah, jadinya ini benar-benar suatu major advantage ya dibandingkan kita benar-benar develop native app. Nah, mungkin kalau dari secara angka tuh seperti ini. Nah, sebelumnya previous app-nya tuh 4,8 MB. Nah, terus setelah pakai PWA dan bubble wrap jadi 3 MB, dan kalau kita berhasil pakai PWA only aja nih, kalau misalkan user cuma pakai PWA-nya aja, itu cuma 1,4 MB. Nah, jadinya ini benar-benar significant reduction in size sih, dan ini juga meningkatkan user experience juga ketika mendownloadnya tuh nggak lama gitu, teman-teman. Nah, terus mungkin ada takeaways-nya juga ya. Apa sih yang bisa jadi pertimbangan kalian sebelum kalian itu benar-benar menggunakan PWA sebagai salah satu approach ketika kalian membuat app? Nah, mungkin kalau saran dari aku adalah well scope app ya. Nah, jadinya mesti ada scope yang jelas nih di app tersebut. Nah, terus udah gitu better juga dengan few key features. Jadinya bukan app yang nantinya bakalan nambah-nambah terus. Misalkan kalau dalam case aku adalah ini kita udah pasang scope-nya dia sebagai hotelier app untuk para empunya hotel, manajemen villa untuk manage pada akomodasinya, maksud aku begitu. Sementara kalau misalkan approach kalian adalah sebuah super app, misalkan pertama aplikasinya ini mungkin ada fitur marketplace-nya, nanti mau tambahin fitur pulsa, nanti tambahin fitur yang lain. Nah, mungkin ini perlu more research ya untuk ngelihat implementasinya apakah masih oke atau enggak. Nah, terus yang nomor 2 adalah similar layout between MWeb and app. Karena pada dasarnya si PWA ini dia itu MWeb yang dibungkus oleh hal-hal menarik yang bisa diakses melalui aplikasi, teman-teman, gitu. Jadinya dengan similar layout between MWeb and app, jadi kalian nggak perlu kerja 2 kali. Kalian bisa pakai layout yang sama antara si MWeb-nya ini dengan aplikasi kalian, gitu. Nah, terus satu lagi juga once easy page or feature update in app. Jadinya kalau misalkan kalian nanti ada kebutuhan untuk pengen nih kalau misalkan aplikasinya tahu-tahu ada fitur tertentu yang mau dibikin, misalkan mau ada fitur candi semalam selesai, sementara user belum tentu bisa mau ngupdate gitu di Play Store. Nah, ini bisa mempertimbangkan PWA nih, karena ketika kita deploy ke web server kita, bakal otomatis update juga di gadgetnya user gitu, tanpa user harus melakukan update app-nya lagi.
Nah, mungkin sekian sharing aku mengenai implementasi PWA di tiket.com gitu.